Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Olivia Putri di kelas Polisi 2. Hari ini aku bakal ngasih tutorial cara mengkonfigurasi Debian dan Ubuntu menggunakan bridge agar saling terhubung. Langsung aja kita mulai ke tutorialnya. Di sini aku dipandu pakai job sheet yang udah beroperasi. Kita gitu ya. Kalau ciuman. Oke. So kita baca dulu ya teman-teman soalnya. Nah, di sini kita bakal gunain 2 VM, Ubuntu dan Debian. Ini kita pakai bridge ya, langsung ininya, oke. Ini dua-dua semua ke langsung nanti kita tambahin HDD-nya 3 GB ke aset tipinya LVM. Sini aku udah buat si ininya ya. Sini ya, kalau udah di Ubuntu mah. Langsung coba belaka. Nah, aku udah ini ya, LV asset udah aku buat semuanya. Langsung kita ke ini ya, konfigurasi si IP-nya dulu biar satu jaringan sama si bridge yang aku pakai. Kalian tetap aja kalau gini. Nah, di sini di address kalian samain sama bridge yang kalian pakai ya. Nah, aku pakainya nih ini jadi 172.28.13. Nah, aku pakainya 172.8.14. Kita exit, kita play. Kita ping ke si hostnya apa dia bisa 72.20.8.13. Oke, udah bisa. So kita update install yang pertama. Task yang kita bakal kerjain itu SSH dulu karena dia gampang ya. Nah, pastikan defaultnya 2, tambahkan banner loginnya, lalu user root, langsung. Oke, kita ke VM-nya. Kita install dulu SSH-nya, apt install SSH server. Oke, kalau udah seperti ini langsung kita masuk ke banner loginnya buat nambahin teks yang akan kita buat. Sini aku udah buat ya tadi. Ini langsung kita exit. Kita masuk ke konfigurasi SSH-nya pakai data sshd config. Oke, di permit loginnya kita yesin. Lalu di bawahnya kita nyalain si bannernya, tambahin path-nya yang tadi kita konfigurasi si teksnya. Lalu sistem ctl restart SSH service SSH restart. Kalau kita buka CMD, kan kita masukkan ini ya, SSH alasan 172.20.8.14. Nah, ini udah ada bannernya ya teman-teman. Selamat mengikuti asat. Kita udah berhasil membuat si bannernya itu muncul. Lalu kita tambahin ya. Kita coba masuk dulu. Sudosu. Ini kita udah masuk. Lanjut berikutnya kita lihat soal yang lain dulu ya. Sekarang kita masuk ke Apache-nya dulu ya. Kita nanti bakal securein langsung Apache-nya. Lalu kita nanti masukin si webnya pakai si Samba. Karena aku NFS, jadi aku untuk antar kayak keluar OS aku pakai Samba. Lalu langsung kita securein, langsung nanti kita langsung masuk ke database. Oke, kita masuk ke ini aja. Oke, langsung kita install Apache-nya ya. Kita install. Di situ langsung kita install OpenSSL buat sertifikatnya. Kita ini OpenSSL. Oke, kalau udah kita buat foldernya dulu ya. Habis itu next kita buat folder buat SSL-nya /etc/apache2/ssl. Oke, lanjut kita buat sertifikat ya. Berkomen open SSL request text 9 days new key
2048 min keyout slash aja slash apache 2 slash ssl terus apache self sign dot key in out slash apache slash apache 2 sama ya, itu bedanya nanti kita dicatat ssl apache self sign dot key. Kita cek dulu ya, kalau udah langsung ID nation number logo siapa ini bebas aja ya. Oke, kalau udah kita nih sel foto inside default. Oke, habis itu kita system general restart apache. Oke, kalau udah kita langsung buka Chrome ya. Coba langsung PTPS aja. PTPS 2018. Nah, ini kita udah berhasil buat si SSL-nya. Selanjutnya kita bakal masukin si web kita menggunakan sama. Oke, apt install sama ini ya. So kita buat folder buat sambanya, kadir. Oke, Oke, kalau udah kita buat ubah permission dulu ya. Lalu kita masuk konfigurasi sambanya. Kita ke paling bawah. Kita tambahin ininya bebas aja, aku mau asap aja. Lalu kita tambahin path-nya. Path-nya tadi ada di slash asap. Kita tambahin file user-nya. Yang nanti akan kita buat asap sih. Kita tambahin Borsable. Tambahin writable. Yes, oke. Oke, kalau udah, lalu kita buat usernya. User satu. Passwordnya satu aja. Ini aja. Oke, kita ubah si password buat kesambannya saya satu, jadi pakai smb password. Ya, kita tambahin asal. Ini satu aja deh. Oke, kalau udah. Kalau udah langsung kita masukin si web yang akan kita masukin ke server dengan command Windows R. Dan di sini ada muncul. Kita masukin IP kitanya. IP sih itu M. Masuk. Kita masukin aset satu, passwordnya satu. Oke, ini udah ada ya, jadi langsung kita ini aja apa yang kita mau masukin. Mau mana ya, ini kita Ctrl C ya. Nah, biasanya ini suka hilang. Nah, kalau suka hilang kita Windows lagi aja. Nah, baru kita Ctrl V. Itu udah deh. Oke, udah kita masukin. Kita close itu aja. Kita fokus ke VM-nya ya dulu. Nah, karena kita masukin si webnya itu ada di folder /home/asset, maka kita pindahin dulu ke /var www supaya si webnya bakal muncul. Kita ingin move tadi apa ya? /home asset Alivia ya. Ini nama folder.
ke file. Oke, kalau udah, kita masuk ke konfigurasi si Apache dulu ya. Default dulu, SSL defaultnya. Nah di dokumen downloadnya kita ganti pakai folder yang tadi kita masukin ya. Asap. Oke, ntar langsung kita ini lagi ke 00. Nah, oke. Set alpha. Oke. Langsung sistem cpl Apache. Kita masuk ke Chrome lagi, kita coba lihat ya apakah dia udah keluar belum. Nah jadi ini tampilannya udah berubah. Langsung kita masuk ke database ya. Oke, kita apt install php ya. php with apache 2 mod php mysql. Lanjut kita install MariaDB-nya. Kita enable dulu MariaDB-nya. Rekomend sistem lanjut kita start, kita mulai. Oh udah, passwordnya satu aja. Oke, abis itu kita masuk ke MariaDB-nya buat klik si database. Cara masuknya lagi SQL kita klik database sesuai tadi ya yang kalian masukin foldernya kan ada database-nya, dan database-nya kita lagi terus ini aja, jangan diubah-ubah ya. 10 saja 2 nya kalau ya, coba kita terus. Oh ya, ini tuh bentuk karena dia tuh pakai titik koma. Nah ini udah ngebuat, coba kita terus. Nah ini udah kebentuk, langsung kita buat masukin si database ya, kayak kontak, biodata, dan macam-macam. Tapi kita pakai shortcutnya biar kita nggak ngetik manual. Kita keluar dulu dari database, lalu kita masukin mysql root kita masukin kontaknya asap 10 sinja 2 kurung taskbar asap ya masukin ininya asap 10 sinja 2 passwordnya satu aja. Oke, kalau udah bentuk, kita ke konfigurasi si ConnectDB-nya, masukin si passwordnya dengan nama saspar www ya ke ConnectDB. Nah ini passwordnya kita tambahin 1. Karena aku bakal ada upload gambarnya, kita bakal share gambarnya dulu supaya nanti bisa masuk sketch ya. Halaman 77 saspar
Lanjut kita masuk ke MariaDB lagi. Kita itu terus kita use dulu ya seperti ini. Lalu mari kita show table. Apakah tadi udah kebentuk atau belum? Oke, salah, cukup yes. Nah, jadi ini udah kebentuk ya table aplikasi videonya. Lalu di dalam database-nya kita modifikasi biodatanya pakai command alter table biodata freelance Oke. Oh, kita accept aja dulu. Bisa gak? Kita lihat di Chrome-nya. Chrome-nya kita ke biodata. Kita masukin ya ke tujuannya. Upload image-nya. Kayak apa aja yang bisa. Kita save. Oke, lanjut kita isi kontaknya dulu. Kita save. Nah, ini langsung udah jadi deh webnya dan udah langsung ubah juga. Ini skill. Oke, still next. Oke, next selanjutnya kita baca lagi soalnya. Remote kita udah, web server juga udah, lalu file sharing sama juga udah. Kita scheduling dulu ya teman-teman. Kontak Mikael. Kontak dulu. Oke, kita choose satu, lalu kita tambahin di bawahnya apa yang kita bakal scheduling. Kita bakal backup si A1 ya. Jadi kita pakai 0, tadi di jam berapa? Di hari, setiap hari pukul 1, 0, tadi jam 1. Kita ini aja, karena kita nggak pakai hari dalam bulan. Kalau nggak pakai tanggal, juga nggak pakai bulan keberapa. Dimbol jadi 7. Backupnya berarti backup ya. Kontak nomor ya sekarang. L kan. Yang ini udah terbuat ya schedule-nya. Next kita soal backupnya. Kita ke ini dulu ya. LVM dulu. Jadi buat seperti isi biasa. Kita les dulu. Kita lihat apakah aku udah nambahin satu judulnya. Oke, udah. Dan di STB juga udah kita buat grup jadi bukan jadi LVM. So kita lihat dulu. Jadi di SDC lalu kita datang ke videos WinDev SDC. Oke, kita klik dan buat aplikasi baru, klik dan nomornya 1 awalnya 248 Oke, kalau udah kita tentuin si partisinya pakai, lalu kita ikutin pakai 8 ke partisi. Oke, kita simpan. Nah, udah disimpan, kita buat physical volume-nya. Oke, kita nggak usah lihat ya. Kalau kalian mau lihat pakai PV display, langsung kita ke extendedin VG.
nggak bisa karena kita masukin volume group itu salah, jadi harusnya tuh VG extend FG0 ya. Tapi di troubleshootnya karena kita nggak menjelaskan kita volume groupnya kan namanya FG0 gitu ya, cuma jadi terus tambahin FG0 aja. Kalau udah baru kita masukin si yang tadi ya. Ya, coba. Oke, langsung bisa kita iniin ke FG0. Kalau habis itu pakai cara yang satu lagi. Nah, ini benar LV set. Ini ganti FG0 aja. Nah, kita udah buat berhasil masukin si 1 GB nya ke folder asset. Next, abis itu kita grow XFS, grow, terus kita asset. Nah, ini udah kayak nggak bisa, coba kita ingin FG0. Nah, ini udah kemauan. Lalu kalau udah kemauan, coba kita harus balik lagi. Oke, nah jadi si ini udah berhasil ya, si asetnya ketambah 1 GB lagi jadi 4 GB. Oke, selanjutnya kita berarti soalnya lagi LVM kita udah selesai, website udah, remote udah, file sharing. Nah sekarang kita file sharing NFS ya teman-teman. Langsung kita buat. Nah, karena NFS itu harus nanti download kita di Ubuntu dulu, nanti kita baru sambung ke DB-nya pakai application. Kalau di sisi server Ubuntu-nya pakai apt install NFS kernel server. Kita buat si foldernya pakai command aja kita /home asset, lalu kita ubah permissionnya chmod. Oke, kalau udah kita config di NFS-nya pakai now, terus export. Kita paling bawah, lalu kita isi /home plus asset tadi ya. Jadi kita masukin 172.20.8.0 plus 24. Habis itu kita rw sing sub no sub check. Oke, kalau udah kita simpan, kita iniin export, kita simpan export fs ya. Nah, kalau udah sistem cerita NFS restart. Oke, kalau udah kita show one in F. Nah, kita udah berhasil ya ngomong si /home. Oke, karena di tax yang masih di Ubuntu-nya udah semua, langsung kita pindah ke tax di VM2 itu di Debian. Nah, kita siapin dulu 500 MB, lalu karena aku pakai kebagian naik 0, jadi tambahin 2 harddisk lagi. Jadi kita masuk ke VM-nya, machine-nya, tambahin 1, 2, ininya kita tambahin ISO-nya Debian 6 inch. Ini langsung kita harddisknya kita di 500 MB. Terus kita finish. Lalu kita ke bagian setting,
biar kita tambahin hard disknya lagi, kita ke storage, kita pilih yang ini, kita klik create, lalu bebas aku mau 5 aja, finish, choose, lalu tambahin lagi karena kita butuh 2 hard disk. Finish, kita choose, so kita ke network, jangan lupa kita pakai bridge. Oke, langsung kita start. Oke, dan di bagian segini kita harus coba, kita pilih install karena kita mau CLI aja. Di bagian ini language kita menggunakan English, lalu country-nya kita ke bagian other, kita cari Asia, kita cari Indonesia, United States, kita pakai map ini. Lalu hasilnya kita kasih nama Asia, kasih lagi 10. Nah, pas di partisinya kita pilih manual, lalu ini SDA-nya kita partisiin jadi ke boot. Di partition kita ambil semuanya, primary kita sembon ke kita dan nah yang SDB SDC ini bakal kita configure, jadi kita buat partisi dulu. Ini juga sama, kita ke yang B, partition semuanya kita ambil aja. Nah, di bagian usaha sini kita ingin physical form kita langsung down, kita sama juga buat stitchingnya. Oke, kalau udah kita ke atas konfigurasi sama right. Oke, kita pilih right now, kita pilih dua aja, ini finish. Nah, di bagian right udah kebentuk, langsung kita mount ke slash subhead ke set aja, down. Kalau udah semua kita langsung finish. Belum, yes. Oke, nanti kita no aja, ini Indonesia, country-nya kita pilih kartolog. Kita ini mau aja. Sini kita ini bisa sebentar. Oke, ya sudah. Kita start. Nah, kita kan sudah karena kita pakai komensu ya, lalu kalau udah seperti ini baru kita fix IP dulu biar sama biar satu jaringan, slash aja slash network faces, kita ke bawah. Sekarang kita ubah ya komennya untuk refresh iNet static ini. Static kan kita bawa yang angka refresh ya 172 28, kita pakainya 17 aja, 16 aja. Jadi kita pakai 16 nya 2
udah langsung kita print ke host ini Ubuntu hero yang 28 dari 15 ya 14 kayaknya ini udah terkoneksinya harus coba kita aktifin ke host ya. Kalau sampai koneksi coba kita ke ide-nya ke Ubuntu-nya tapi itu 8 11. Kayaknya nggak bisa hubung, langsung kita lihat lagi di soalnya. Nah kita udah selesai, lalu setelah itu coba kita hasilkan dulu teman. Situ nanti kita ke NFS dulu ya buat lainnya, lalu tanya baru kita beres 12 kita coba hasilkan. Oke, nah backgroundnya udah jadi, kita update dulu. Sampai di bagian sisa filenya nafas kita update misal nafas. Oke, ini nggak bisa karena kayaknya si ini nggak bisa search gitu ya. Kita update ya. Oke, nggak bisa repositorinya, coba kita benerin dulu. Oke, coba kita tambahin di ini kita pakai background sambil kita start lagi. Tanya lagi dan kita lagi. Oke, kita masuk. Kita masuk ke konfigurasi sini ya. Kita ke bahan bawah lagi, kita masukin Allegro NP 15.8 typeface. Nggak ada kita auto exit. Oke, langsung sistem kita out. Start it. Oke, kita coba pilih nah ini udah mau. Kalau udah bisa kayak gini kita lihat dulu semuanya baru kita update. Nah jadi masalahnya karena si BB-nya tuh nggak mau connect internet, jadi solusinya kita tambahin dulu SIM-nya, lalu kita tambahin si adapter ya jadi 2, jadi kita pakai bridge makanya. Oke, lalu kita update install terus folder dulu. Oke, kita ke MNT. Oke,
Oke, kalau udah kita mau tadi 172 ini IPC bentuknya 28 14 home asset MMT asset. Oke, ini udah kemudian lalu kita mau permanen pakai command slash data check. Oke, kita paling bawah lalu kita tambahin 10 itu sudah 28 14 gas langsung aset kita tap aja nanti aset tap enter plus tap lagi default tap no tap no. Oke, kalau udah kita save langsung kita udah kita mau permanen. Setelah itu kita coba touch kita buat si file kita butuh ini apakah di bawahnya ada atau contohnya ya oke, kita coba lihat di bundanya nah ini udah ada ya ini dari pilihan. Coba kita dari gantian ya kita buka di bagiannya kita plus nanti nah ini udah saling terhubung mereka berdua jadi sampai part terakhir itu udah beres komunikasinya clear kita baca soalnya konfigurasi DNS untuk memetakan domain berikut ini VM1 pastikan DNS di bentuk host dan VM1 oke, namanya asap.com berarti ya jadi kita ke lanjut kita install Windows 9 oke, kembali. Nah, kalau udah kayak gini kita ke paling bawah. Kalau kita buatnya zone kita mau apa tadi ya di soalnya kita di sana asap via metro ada oke kita slash sudah update ini kita tarik kurangnya ke bawah kita update aja type master kamu jangan lupa tap lagi filenya kita ambil dari slash nhs slash bin forward coba kita koma lagi kita tutup kurangnya koma lalu buat zone selanjutnya zone
kita ini ya. Oke, jadi tuh ini tuh IP-nya tuh dibalik. Jadi berarti 820.172. Oke, in DDR Oke, kemudian kita bawa ke lagi, lalu kita type master, itu kamu bawa kata lagi file atc yes, tunggu pakai titik koma selanjutnya kita barunya titik koma lagi save. Oke, next kita ubah si formatnya. Oke, cepet bin bb lokal /pc, kita ganti namanya. Lalu kita nano /pc/bin. Nah, di sini kita localhost-nya kita ganti pakai astalvia.com ya. Lalu yang localhost ini juga lalu kita ubah di sini bagian bawah, di bagian ininya kita pakai www, lalu kita buka aja. Oke, lalu kita tambahin alvia.com, lalu ini IP-nya kita ubah pakai IP sini tuh jadi 172.14 sama yang di bawah juga diganti pakai IP Ubuntu. Oke, lanjut kita ke bagian FVS nya. Kita cp dulu ya, cp dari atc link db 127 ke /atc RVS. Kalau kita nano RVS. Nah, kita ubah lagi juga di lokalisasi pakai nama yang kita buat sesuai ketentuan. Lalu di bagian sini ya, kita tambahin lokalisasinya lagi ya teman. Sama ini juga. Terus nah di sini ya kita masukin IP terakhir si Ubuntu yang tadi kan 17.18. Nah, kita ambil yang 14 aja. Nah, lanjut kita buat baris baru, kita ambil 14, kita tap lagi ptr, tap lagi, ini pakai www. Oke, kalau udah kita simpan. Terima ya. Oke. Coba kita ke advice lagi tadi. Nah, lanjut kita setting device ya di nano
install conf. Nah, di name servernya kita ganti pakai IP Symbian 72.28.6 ya, kalau nggak salah tadi deh. Oke, ini enter kita IP dulu ya. Ternyata dia 15 tadi. 816. Ya kurang lebih. Oke. Kalau udah semuanya, kita restart semuanya. Coba tahu. Udah ada, coba kita cek lagi. Oke, tadi gak bisa karena si IPC DNS-nya kita belum masukin di kontrol panelnya. Nah, di sini karena kita pakai WiFi, jadi yang disettingnya tuh di sini aja nih, use DNS, volume DNS servernya. Nah, kita masukin ini tetap static. Oke, semuanya oke, udah semua. Kita lihat ya di Ubuntu-nya, di Debian-nya, kita ada lookup. Ini udah bisa, terus yang ini juga udah bisa. Lalu kita ke Chrome. Nah, kita ini ya, HTTPS asal Alibia langsung muncul ya, jadi troubleshootnya itu ada di kontrol panelnya. Oke, jadi semuanya udah selesai, udah bisa semua. NFS juga semua, udah bisa semuanya. Oke. Oke, jadi kita udah berhasil nge-config DB dan Ubuntu-nya udah saling terhubung. Lalu di mereka juga udah saling berkomunikasi menggunakan bridge. Lalu di Ubuntu-nya udah ada web server, file sharing sebenarnya udah ada. Di NFS juga udah bisa terhubung sama yang di Debian, dan di Debian juga udah bisa masukin DNS-nya. Lalu pas kita searching nama domain kita ada. Jadi segitu dulu tutorialnya. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.